Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah mendengar kata kompensasi? Pasti pernah ya. Dan apa itu kompensasi? Saya akan mencoba untuk sekilas memberikan penjelasan terkait kompensasi. Dan saya akan merujuk pada buku ini, Manajemen Sumber Daya Manusia, yang ditulis oleh Pak Asep Sugito SEMM dan Pak Yayat Sudrajat SHMM. Baik, kita mulai saja. Kompensasi. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Adapun menurut Sudarmayanti 2011-239, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa kerja mereka. Tujuan dan asas kompensasi. Menurut Handoko, tujuan kompensasi dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Memperoleh personalia yang qualified. 2. Mempertahankan karyawan yang ada sekarang. 3. Menjamin keadilan. 4. Menghargai perilaku yang diinginkan. 5. Mengendalikan biaya-biaya. Dan yang terakhir menurut Handoko yaitu memenuhi peraturan-peraturan legal. Kemudian menurut Hasibuan, asas kompensasi harus berdasarkan asas adil dan asas layak serta mempertahankan undang-undang perburuhan yang berlaku. Asas adil ya. Besarnya kompensasi harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, tanggung jawab dan juga jabatan. Kemudian asas layak dan wajar. Suatu kompensasi harus disesuaikan dengan kelayakannya, meskipun tolak ukur layak sangat relatif. Perusahaan dapat mengacu pada batas kewajaran yang sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah dan aturan lain secara konsisten. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kompensasi. Apa saja bentuk-bentuk kompensasi? Menurut Nawawi, kompensasi dibagi ke dalam dua golongan besar, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Adapun kompensasi langsung adalah suatu balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan karena telah memberikan prestasinya demi kepentingan perusahaan. Kompensasi ini diberikan karena berkaitan secara langsung dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Contohnya upah, gaji, insentif, bonus, serta tunjangan jabatan. Lalu kompensasi tidak langsung, yaitu pemberian kompensasi kepada karyawan sebagai tambahan yang didasarkan pada kebijakan pimpinan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan. Tentu kompensasi ini tidak secara langsung berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Contohnya THR ya, tunjangan hari raya, kemudian tunjangan pensiun, tunjangan kesehatan, serta tunjangan-tunjangan lainnya. Kita lanjut ke sistem kompensasi. Sistem pembayaran kompensasi yang umum diterapkan adalah sistem waktu, sistem hasil, dan sistem borongan. Bagaimana dengan sistem waktu? Sistem waktu adalah kompensasi diterapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu misalnya seperti itu. Sistem ini dapat diterapkan jika prestasi kerja sulit untuk diukur. Selanjutnya yaitu sistem hasil. Jadi besarnya kompensasi diberikan berdasarkan hasil kerja. Berapa potong, berapa meter, berapa liter, berapa kilo, itu ya diukurnya dari situ ya, dari jumlah hasil pekerjaan. Kemudian sistem borongan. Apa itu sistem borongan? Yaitu suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lamanya mengerjakannya. Dalam sistem ini, pekerja biasa mendapatkan balas jasa baik besar atau kecil. Ini tergantung dari kecermatan kalkulasi mereka. Misalkan dia udah mengkalkulasikan pekerjaan ini dengan budget sekian, maka sanggup diselesaikan
diborong semua. Untuk menentukan tingkat besarnya pembayaran atau gaji dari suatu kelompok jabatan atau suatu pekerjaan biasanya dipertimbangkan berdasarkan tingkat kesulitan dari jabatan tersebut. Adapun aspek-aspek yang dinilai dari tuntutan dari jabatan tersebut mencakup tuntutan keahlian, tuntutan upaya, dan tuntutan tanggung jawab. Yang terakhir, tuntutan lingkungan. Tuntutan keahlian atau skill yaitu meliputi pengetahuan, pengalaman, dan kemandirian. Nah, kemudian tuntutan upaya atau effort meliputi tuntutan fisik dan tuntutan perhatian. Selanjutnya, tuntutan tanggung jawab meliputi besarnya atau nilai peralatan, material, keuangan, keselamatan, dan kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang terakhir, tuntutan lingkungan yaitu meliputi keadaan lingkungan kerja dan bahaya kecelakaan. Selanjutnya, jenis-jenis kompensasi. Jenis kompensasi ada dua ya, kompensasi langsung dan tidak langsung. Adapun kompensasi langsung yaitu gaji, upah lembur, dan insentif. Lanjut, pengertian kepuasan kerja. Menurut Rifai dan Sagala, kepuasan kerja merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya, baik senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Jadi kepuasan kerja adalah suatu keadaan senang atau tidak senang, puas atau tidak puas di dalam diri seorang karyawan mengenai pekerjaan mereka. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan terkait kompensasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.